Nah, sesuai dengan perkiraan tadi malam pergerakan yang relatif smooth dan juga kalau kita lihat dari skenario CPI, kita dapatkan pantulan yang sangat-sangat cerdik karena kita sempat memperkirakan penurunan akan terjadi atau tertahan di kisaran 1895, 1897 dan exactly itu yang terjadi, terutama untuk pasar emas dia rebound sampai teritori 1909. Walaupun tidak menggerakkan market secara keseluruhan, tapi itu sudah cukup dan candlestick sangat layak untuk menantikan koreksi. Kemudian untuk pound sterling sendiri, kita juga sudah sempat komentari bahwasanya kemungkinan potensinya tidak akan terlalu bergerak banyak dan juga level resisten 1.2268 masih tetap menjadi PR utama. Dan sama halnya dengan emas, kemungkinan potensi koreksinya masih akan ada. Dan kalau kita bicara tentang kemungkinan spring budget yang akan dilaporkan nanti malam, kemungkinan potensinya juga tidak akan terlalu berpengaruh banyak karena semua fokus market adalah tertuju kepada US dollar. Bagaimana dengan crude oil? Crude oil crash dan kita siap-siap untuk muncul di bawah level 70. Tapi untuk lengkapnya kita lihat dari kondisi grafik berikut ini. Oke, ini adalah gambaran dari pound sterling yang ternyata kalau Anda perhatikan levelnya tertahan di level 1.2202. Lalu kemudian secara tidak langsung juga menandakan potensi dari support yang ditandai dengan level historical juga tetap bertahan. Jadi artinya secara keseluruhan memang pergerakannya relatif sideways. Apakah ini akan berlanjut sideways atau kecenderungan terkoreksi? Harapannya sebetulnya adalah terjadi koreksi yang cukup dalam dan itu berarti kita akan melihat dari status level FR 38.2% atau bahkan 50%. Tapi hati-hati teman-teman. Di sini kemungkinan levelnya, kalau kita asumsikan Fibonacci retracement ini adalah cukup kuat, lalu kemudian kita asumsikan juga bahwasannya dia memang sedang dalam uptrend, maka kemungkinan potensi berikutnya Anda bisa lakukan buy di kisaran 38.2% ataupun 50%. Walaupun pagi ini kami merekomendasikan untuk melakukan sell terlebih dulu dengan pertimbangan US dollar yang sedang mengalami rebound. Nah, satu hal yang cukup jelas Anda bisa lihat dari sisi grafik daily chart. Kalau Anda perhatikan, candlestick ditutup dengan bearish candle, walaupun kita bisa lihat ini hanya berbentuk candle normal bearish, bukan berbentuk hammer ataupun hanging man. Tapi kalau diperhatikan secara seksama dan lebih detail lagi, ya, tail bawah kemungkinan ini cenderung sedikit lebih panjang daripada tail atas. Ya, kalaupun misalkan Anda mengartikan ini adalah spinning top itu artinya adalah 50-50, di mana market cenderung wait and see, dan kemungkinan kita tinggal tunggu saja apakah dia bergerak lebih rendah dari level low kemarin apa tidak, di mana level terendah berikutnya adalah 1.21346. Jadi kita asumsikan bahwa ini lagi dalam tahapan koreksi ataupun penurunan. Karena kalau misalkan kita perhatikan yang tadinya kita bilang ini adalah bearish flag, tapi jelas di sini sudah gagal karena dia sudah mengalami penembusan di level resistennya. Jadi kita tidak lagi lihat sebagai bearish, melainkan kita lihat sebagai uptrend. Tapi sayangnya untuk uptrend sendiri kita masih tetap harus memacu dengan level 1.2268. Jadi kalau misalkan diperhatikan seperti itu, kita punya dua harapan, yaitu pertama, jangan sampai penurunan tersebut lebih rendah dari zona support. Zona supportnya berapa? Zona supportnya akan berada di kisaran 1.2054. Jadi selama dia tidak turun di bawah 1.2054, bisa diartikan dia hanya sekedar correction. Dan nantinya, kemungkinan dia lanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, walaupun demikian, tetap pamungkas bagi bullish itu tetap akan berada di jalur ini. Dan itu berarti ada di 1.2268. Selama itu tidak ditebus, maka akan sangat sulit untuk pound sterling mengalami lanjutan kenaikan, malah dia ada kecenderungan terbuka kembali untuk tekanan turun. Terlebih lagi, kalau ternyata dia turun sampai di bawah 1.2054. Inilah yang akan terjadi. Dia akan kembali mengejar level MA200 yang sebetulnya cukup jauh ya untuk dikejar, dan itu berarti 1.1895. Tapi who knows, kalau memang ternyata Jeremy Hunt gagal meyakinkan market dengan spring budgetnya, ini akan sangat potensial terjadi setidaknya dalam 2 hari ke depan. So, kalau kita lihat dari grafik keempat, balik lagi, kondisinya yang kita harapkan adalah penurunan sebagai area koreksi. Jadi kita harapkan penurunan tersebut bisa menjangkau level 38.2% di 1.2049 ataupun level 50% di 1.200. Apakah Anda bisa melakukan buy? Tadi sudah saya sampaikan, kalaupun Anda melakukan buy, Anda bisa lakukan mendekati level 50%, tapi dengan stop loss sebaiknya Anda pasang kurang lebih
di bawah zona ini. Itu berarti di bawah zona 1.1950 supaya Anda tidak mengalami yang namanya false breakout. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari kondisi grafik crude oil. Crude oil kemarin kita sudah ingatkan hati-hati dengan tes kemungkinan berikutnya adalah kalau level 72 tersebut dites. Karena level 72 begitu dia ditembus maka dia akan ambrol dan mengingatkan kembali kepada apa yang sempat kita prediksikan 2 bulan terakhir, bahwasanya dalam kondisi yang namanya symmetrical triangle kesempatan ataupun kecenderungannya adalah 50-50, tapi karena dilihat dari pola yang sebelumnya adalah pola penurunan, maka yang akan terjadi adalah relatif dominan turun. Dan secara kebetulan hal tersebut sudah mengalami penembusan di level 72. So far, kalau Anda ingat dalam 1 bulan terakhir pergerakannya tertahan di kisaran yang sama, yaitu setiap dia turun ke level 72, dipantulkan kembali sampai level 79 atau bahkan 80, tapi lagi-lagi gagal untuk mulai kenaikan lebih tinggi, dan level resisten 82 sama sekali tidak disentuh atau bahkan ditembus. Jadi kalau dilihat dari gejalanya, ini sudah confirm tembus, maka kemungkinan potensinya dia tetap dalam jalur bearish. Apakah memungkinkan untuk terjadinya pantulan? Pantulan masih sangat memungkinkan, tapi kemungkinan dia hanya sekedar retest resisten, dan itu berarti level 73.53. Selama dia tidak tembus itu, dia masih tetap dalam jalur penurunan. Kemudian di grafik keempatnya sendiri, kita gunakan Fibonacci retracement saja yang ditarik dari level tertinggi 77.21 sampai terendah 70.76, dan kemudian lagi-lagi kita bermain dengan historical price 72.24 dengan 73.09, lalu kemudian dengan Fibonacci retracement, di mana arealnya yang paling sakti adalah level 50% ataupun 38.2%. So, yang paling ideal, kalaupun kita mau melakukan sell, jangan lakukan sell di dekat area support, tapi Anda harus tunggu pantulannya, dan itu diperkirakan yang terdekat adalah 72.47 atau yang medium di 73.22 atau yang paling jauh 73.98. Tentunya patokannya adalah level 61.8% ini tidak boleh tembus. Nah, kemudian nantinya diharapkan dia akan mengalami penurunan lanjutan. Dan kalau dia ternyata tembus di level 70.76, siap-siap 68 sudah ada di hadapan mata kita. Oke, jadi skenario-nya Anda tinggal pilih mau melakukan sell di 72.50 ataupun 73.20. Itu adalah masih kategori ideal. Sementara untuk potensi, kalau ternyata dia sudah keburu turun, Anda bisa follow sell begitu dia tembus level 70.76. Itulah FR atau Fibonacci retracement 0%. Dan terakhir dari sisi gold sendiri, well, yang kita lihat adalah potensinya penurunan, teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan, level tertingginya mengalami penurunan. Jadi making new low gitu ya. Artinya lower high. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan dari sisi RSI pun sama, dia kecenderungan mulai penurunan, dan itu menandakan posisi overbought, dan ya dia sama sekali tidak mampu untuk tembus di atas 1914.38. So simpelnya, walaupun misalkan ini dianggapnya dalam tren kenaikan setelah FOMC ataupun ya setelah NFP ya, lebih tepatnya di hari Jumat kemarin, kemudian lanjutannya dengan kasus SPB dan juga data inflasi yang lebih rendah, maka sebetulnya yang kita perlukan atau yang sedang kita lihat adalah jalur, bisa dibilang ini adalah jalur correction, dan kita membutuhkan koreksi itu berjalan optimal. Kemungkinan yang kita harapkan akan berada di teritori 38.2% atau bahkan level 50%. Jadi harapannya penurunan tidak lebih dari kedua level tersebut, tapi yang terdekat Anda bisa lakukan buy di 38.2%, yaitu berarti sudah sentuh atau mendekati 1882, atau yang paling jauh adalah di 1872. Tapi ingat, begitu Anda melakukan buy di area tersebut, Anda harus menggunakan stop loss, dan reversal atau big reversal baru akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi setelah dia tembus atau confirm tembus antara 61.8% di 1863 atau level yang sebelumnya menjadi neckline resisten di 1858. Ingat bahwasanya 2 hari yang lalu kita sedang menghadapi level yang mungkin kita sebut sebagai double bottom. Ya, double bottom yang terjadi, kemudian neckline-nya adalah 1858. Jadi selama level 1858 tersebut tidak ditembus, sebetulnya ini masih dalam jalur uptrend. Tapi sayangnya, seperti yang kemarin sempat kita ulas juga, bahwasannya yang kita nantikan atau yang kita harapkan adalah profit taking harus terjadi sebelum kebijakan suku bunga diumumkan minggu depan. Dan itu berarti waktu yang tepat untuk terjadinya koreksi atau profit taking hari ini. Meskipun
nanti malam mungkin saja data retail sales kecenderungannya bisa saja terjadi kejutan kembali, entah itu melemah ataupun menguat. Tapi perkiraan saya kemungkinan tidak akan terlampau jauh. Jadi kalaupun dari grafik 4, biarkan dia turun sampai level maksimal 1886 ataupun 1882, kemudian Anda masih bisa manfaatkan untuk short pullback ataupun rebound ya untuk lakukan buy, tapi secara keseluruhan tidak diharapkan untuk naik lebih tinggi dari 1914. Tapi finalnya, kalau ternyata terjadi kejutan di atas 1914, barulah Anda boleh follow buy. Tapi alternatif untuk buy hanya berada di kisaran 1880 ataupun maksimum di 1875. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda.